Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Seluma Mengaji. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku dengan judul 101 Sahabat Nabi, karya Happy Andi Bastoni. Pengantar penerbit Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar ahli hadis yang terkenal dengan kezuhudannya, murid dan sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, pernah ditanya, siapakah yang lebih mulia antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz? Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya debu yang masuk ke hidung Muawiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Demikianlah sahabat. Kedudukan mereka dalam Islam memang sangat mulia. Sekalipun itu adalah Muawiyah, seorang sahabat kontroversial yang oleh sebagian orang dianggap sebagai biang terpecah belahnya barisan kaum muslimin dengan sikap pembangkangan serta perlawanannya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dialah lawan Ali dalam perang Siffin, perang yang menelan korban ribuan jiwa yang semuanya adalah kaum muslimin. Bahkan sebagian di antara mereka adalah sahabat Nabi, sehingga tidak sedikit di antara orang Islam yang menempatkan Muawiyah di tempat yang tidak semestinya. Namun bagaimanapun juga, Muawiyah adalah seorang sahabat Nabi dengan segala kelebihannya. Sebagaimana kata Ibnu Al-Mubarak, dia masih jauh lebih mulia daripada Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan kewaroannya. Ada sedikit perbedaan tentang definisi sahabat di kalangan para ulama. Di antara mereka, ada yang mensyaratkan harus pernah mendengar langsung dari Nabi, dan ada yang mensyaratkan harus sudah balik ketika Nabi wafat. Namun secara umum, yang dinamakan sebagai sahabat Rasulullah SAW adalah mereka yang hidup pada masa beliau dan sempat berjumpa dengan beliau meskipun hanya sekali, dan sekalipun ketika itu dia masih kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan entah dia tinggal di Madinah ataupun di kota lain. Itulah makanya di antara para sahabat ada istilah sahabat kibar atau senior, dan ada juga yang disebut dengan sahabat sigor atau junior. Intensitas interaksi para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah berbeda-beda. Ada yang hanya sekali, 2 kali bertemu, ada yang kadang-kadang, ada yang sering, dan ada juga yang hampir setiap hari berjumpa dengan beliau. Sehingga tidak heran jika di antara para sahabat ada yang terkenal pandai menguasai Al-Quran berikut tafsir dan asbab nuzulnya, serta banyak hafal hadis dari beliau. Sementara di lain pihak, tanpa mengurangi kemuliaannya, tidak sedikit para sahabat sama sekali tidak pernah terdengar kiprahnya dalam dunia keilmuan. Kedudukan mereka di hadapan Allah dan Rasul-Nya juga bertingkat. Tidak semuanya rata. Yang paling mulia adalah 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Yang paling mulia adalah 10 orang sahabat yang sudah dijamin Rasul masuk surga. Berikutnya adalah mereka yang masuk Islam dalam periode Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah mereka yang turut dalam perang Badar. Kemudian mereka yang ikut perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya hingga Fatu Makkah. Sedangkan mereka yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah, derajatnya berada di bawah mereka yang telah masuk Islam sebelumnya. Hal ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, artinya, tidaklah sama derajat di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fatu Mekah dan turut berperang bersama Nabi, lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudah itu. Namun Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka semuanya. Surat Al-Hadid ayat 10. Selain itu, ada sejumlah kriteria lagi secara umum dalam hal derajat kemuliaan para sahabat ini. Misalnya,
Kaum Quraisy lebih mulia daripada kaum yang lain. Bani Hashim lebih mulia daripada yang lain. Kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansor. Sahabat yang turut berperang bersama Nabi lebih mulia daripada yang tidak turut berperang. Sahabat yang lebih menguasai Al-Quran lebih mulia daripada yang tidak hafal Al-Quran. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait lebih mulia daripada yang lain. Sahabat Ansor yang ikut dalam Baiat Aqabah pertama lebih mulia daripada turut dalam Baiat Aqabah kedua. Kemudian di antara para sahabat semuanya, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling mulia. Demikian dan seterusnya. Dan pada mereka semuanya Allah menjanjikan surga. Dalam Al-Quran disebutkan artinya, dan para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mendahului dan pertama-tama dari kaum Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menjanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kepada mereka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah dia kemenangan yang sangat besar. Surat At-Taubah ayat 100. Benar kata penyusun buku 101 sahabat Nabi ini, bahwa sahabat yang tercantum dalam buku ini hanyalah sebagian saja, atau mungkin lebih tepat jika dikatakan sebagai sebagian kecil sekali. Karena jumlah para sahabat Nabi memang sangat banyak. Dalam perang Badar saja, para sahabat yang ikut berperang bersama Nabi jumlahnya 313 orang, jauh di atas angka 101. Kemudian dalam perang Uhud, jumlah mereka yang ikut sebanyak 700 orang. Tentu saja jumlah mereka setelah itu pasti lebih banyak lagi. Bahkan sejatinya jumlah 101 sangatlah sedikit dibanding jumlah para sahabat semuanya yang mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Sebab pada saat Fatu Mekah saja, sahabat yang turut pergi bersama Nabi jumlahnya mencapai 10.000 orang. Itu pun masih belum ditambah dengan mereka yang tetap tinggal di Madinah dan mereka yang berada di tempat lain selain Madinah, plus kaum perempuan yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum laki-laki. Dan kemudian setelah Mekah berhasil dikalahkan oleh Nabi beserta pasukan kaum muslimin, penduduk Mekah dan sekitarnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lebih jauh lagi tentang jumlah sahabat yang sebenarnya, dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah disebutkan bahwa tatkala Utsman bin Affan melakukan pengumpulan penulisan mushaf Al-Quran pada tahun 25 Hijriah, jumlah sahabat Nabi yang masih hidup saat itu sekitar 12.000 orang. Ternyata jumlah sahabat Nabi memang banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan jumlah mereka secara keseluruhan, apalagi menyebutkan nama mereka satu persatu, berikut perannya dalam menegakkan agama Allah ini. Itulah makanya pada masa-masa awal munculnya, Islam sangat kuat dan disegani oleh negara-negara di sekitarnya, bahkan di dunia ketika itu. Hal ini dikarenakan selain jumlahnya yang banyak, kepribadian masing-masing sahabat yang sangat agung dan tingginya kepedulian mereka yang mereka miliki dalam menyampaikan risalah dakwah. Ditambah lagi dengan akhlak mereka yang luhur, bisa dimaklumi karena mereka adalah alumni madrasah Rasulullah SAW. Membaca, para sahabat adalah generasi Islam pertama setelah wafat Rasul. Merekalah yang meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Allah dengan segala resikonya. Pengorbanan dan keikhlasan mereka sungguh sangat mengagumkan. Kisi-kisi hidup mereka pun banyak yang menarik untuk dikaji. Dengan mengetahui peri hidup mereka, banyak sekali hikmah dan suri teladan yang dapat kita ambil. Karena memang merekalah generasi terbaik umat ini. Nabi bersabda, sebaik-baik umatku adalah masaku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Riwayat muttafaqun alaih. Dan mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita dapat mereguk sedikit pelajaran dari kisah perjalanan kehidupan mereka mulia. Amin. Pengantar penyusun. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir nanti. Di tengah bergumpalnya berbagai persoalan di negeri ini, ada beberapa fenomena menarik yang patut direnungkan. Di antaranya, meningkatnya krisis figur yang bisa dijadikan teladan bagi orang banyak, khususnya generasi muda. Remaja telah kehilangan idola yang bisa dijadikan anutan. Kalaupun ada, orang yang mereka jadikan idola adalah artis atau pemain film yang sebagian besar tidak bisa dijadikan teladan, lantaran kosong nilai-nilai agama dan jauh dari peradaban murni bangsa ini. Anak-anak nyaris tidak memiliki tokoh yang bisa mereka banggakan. Kalaupun ada, mereka mengidolakan tokoh-tokoh kartun semacam Shinchan, Doraemon, Pimen, Pokemon, dan lainnya. Hal itu tidak bisa disalahkan, walaupun jelas tidak bisa dibenarkan. Karena makanan mereka sehari-hari adalah tontonan itu. Akibatnya, yang ada dalam benak mereka adalah apa yang mereka lihat. Tidak mengherankan, kalau anak-anak itu ditanya tentang tokoh idola, mereka spontan akan menjawab Doraemon atau Pimen. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada yang menjawab Khalid bin Walid, Jenderal Sudirman, atau didahulukan Abdurrahman bin Auf. Padahal, bangsa Indonesia sangat kaya dengan figur yang bisa dijadikan idola. Sebut saja pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri kita ini dari tangan penjajah, seperti Jenderal Sudirman, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan sederet pahlawan lainnya. Lebih khusus lagi, Islam jauh lebih banyak memiliki tokoh yang bisa dijadikan teladan, baik setelah Rasulullah wafat atau sebelum beliau dilahirkan. Namun, figur-figur tersebut tidak diketahui oleh anak-anak lantaran tidak mengetahui siapa para tokoh itu. Kondisi ini diperparah dengan tingkat produktivitas buku-buku yang berjalan di tempat karena minimnya minat baca anak-anak, ditambah lagi penghargaan kepada para penulis sangat rendah. Kalau pada zaman keemasan Islam saat dua khilafah Islamiyah berkuasa, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, para penulis bisa dihargai dengan emas seberat tulisannya. Maka di negeri tanah surga ini kerap kita temukan para penulis yang tidak mendapatkan apa-apa dari hasil karyanya. Kalau di negara lain, para penulis bisa hidup karena karya tulisnya, maka di negeri ini nan subur ini, tak jarang para penulis harus ikut-ikutan mengeluarkan modal untuk biaya percetakan atau mengeluarkan keringat untuk memasarkan karya mereka. Benar, kita tidak bisa menyalahkan penerbit-penerbit buku yang tidak memberikan penghargaan tinggi kepada para penulis. Kita tidak juga bisa mempersoalkan toko-toko yang menjualkan buku dengan harga selangit. Permasalahannya lebih kompleks dari sekedar mempersoalkan penerbit dan toko buku. Kita dihadapkan kepada harga kertas yang kian menjulang tinggi sehingga mengharuskan biaya percetakan membengkak. Para penerbit disodori hasil karya yang mutunya memang tidak bisa bersaing lantaran minimnya bacaan sang pengarang. Pengarang pun tak bisa dijadikan sasaran akhir lantaran untuk mendapatkan bacaan ia mesti mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Pendek kata, kita dihadapkan pada sebuah lingkaran persoalan yang tidak mempunyai ujung dan pangkal. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini hanyalah sebuah karya yang mencoba mendobrak satu sisi dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu krisis keteladanan. Walaupun penyusun yakin, tindakan ini ibarat membenturkan kepala ke tembok karang yang keras. Tapi, paling tidak ini adalah sebuah usaha dari sebuah percobaan. Penyusun mencoba menawarkan beberapa figur sahabat Rasulullah SAW yang jelas-jelas bisa diteladani. Mungkin terlalu idealis kalau ingin meniru jalan hidup mereka secara keseluruhan. Tapi paling tidak, generasi kita punya tokoh yang bisa mereka idolakan dan jadikan anutan. Paling tidak, kita mengenal orang-orang yang telah memperjuangkan Islam pada masa-masa awal kemunculannya. Paling tidak lagi, kita bisa memberikan bacaan alternatif bagi mereka, generasi bangsa, di tengah semaraknya hiburan-hiburan yang menggoda. Perlu penyusun sampaikan, naskah buku ini berasal dari modul Lomba Kisah Para Sahabat Nabi yang diselenggarakan pada Ahad 15 April 2001. Mengingat besarnya permintaan dari berbagai kalangan, penyusun berinisiatif untuk lebih menyempurnakan isinya. Setelah melalui proses pengeditan cukup lama, akhirnya buku ini hadir di tangan pembaca. Terkait dengan penyusunan buku ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, buku yang seperti ada di tangan pembaca saat ini mungkin sudah banyak beredar. Bahkan di antara buku-buku tersebut tidak sedikit yang penyusun jadikan referensi. Namun setiap buku tentu mempunyai kekhasan tersendiri.
Kandungan isi buku ini boleh dibilang lengkap, berisi 101 sahabat Nabi, sehingga sangat memungkinkan dijadikan referensi. Bahasanya pun sengaja ditulis sederhana mungkin agar bisa dinikmati segala usia. Sistem penyusunan nama para sahabat sengaja disusun berdasarkan abjad, bukan bermaksud merendahkan kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW atas yang lainnya, tetapi semata untuk memudahkan penggunaannya. Kedua, penulisan buku ini bersifat pemaparan kisah hidup para sahabat Rasulullah SAW secara umum. Karena itu isinya pun lebih didominasi cerita yang bersifat penuturan tanpa pendalaman analisa yang tajam, kecuali beberapa hal saja yang sangat dibutuhkan. Tentu, sistem ini mempunyai kelemahan tapi juga kelebihan. Dengan menggunakan sistem ini, objektivitas penulisan akan lebih bisa terjaga. Penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpihak kepada sebagian sahabat atau memojokkan sahabat yang lain. Ketiga, untuk menceritakan seorang sahabat Rasulullah SAW saja tak mungkin bisa dengan beberapa lembar tulisan. Misalnya, untuk menulis sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq tak cukup satu buku. Karenanya, penulisan dalam buku ini hanyalah bersifat pengenalan dasar saja. Untuk mengetahui perjalanan hidup seorang sahabat, lebih banyak diperlukan buku lain yang membahasanya secara khusus. Keempat, dalam merampungkan buku ini, penyusun menggunakan referensi dengan dua metode penulisan, yaitu kutipan langsung dan kutipan bebas. Maksudnya, untuk menilai seorang sahabat, kadangkala penulis hanya memerlukan satu atau dua buku. Karenanya, tidak mustahil jika suatu saat pembaca menemukan di antara isi buku ini mempunyai kesamaan dengan sumber lain yang memang penyusun jadikan referensi. Namun, tidak jarang untuk merampungkan tulisan tentang seorang sahabat, penyusun menggunakan puluhan buku, baik disebabkan sumber tentang sahabat tersebut sulit dicari, maupun karena banyaknya data yang harus dipilih. Semua referensi tersebut penyusun letakkan di akhir tulisan. Seandainya ada referensi yang harus disebutkan secara khusus, penyusun tidak menggunakan catatan kaki, tapi langsung disertakan dalam paragraf tulisan. Kelima, jumlah sahabat Rasulullah SAW tidak sedikit. Mereka yang tercantum dalam buku ini hanya sebagian saja. Karenanya, pemuatan 101 sahabat Rasulullah SAW dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengesampingkan sahabat lain yang belum tercantum. Penyusun berharap dalam waktu dekat buku yang memuat para sahabat lainnya akan muncul insya Allah. Penyusun yakin tanpa bantuan dari beberapa pihak karena ini tidak mungkin hadir di hadapan pembaca. Karena itu, melalui lembaran yang terbatas ini saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan karyawan-karyawati Lembaga Bina Insan Kamil yang telah turut andil memberikan saham kebaikannya dalam merampungkan buku ini. Ungkapan yang sama saya ucapkan kepada teman-teman sejawat majalah Islam Sabili, khususnya bagian perpustakaan yang telah membantu proses pencarian data demi rampungnya buku ini. Pun terima kasih juga saya ucapkan untuk pengelola perpustakaan Lipia, referensi Arab terlengkap di Indonesia, atas bantuannya menyediakan beberapa referensi khusus yang berbahasa Arab. Karya ini juga saya persembahkan kepada putri tercinta saya, Arini Farhana Kamila, dan istri tersayang. Mereka yang dengan setia telah memberikan dorongan sehingga buku ini bisa dirampungkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Thohir Bawazir, Direktur Pustaka Al-Kausar, yang telah bersedia melahirkan karya ini. Tentu buku ini jauh dari sempurna, kritik dan saran diharapkan dari pembaca untuk perbaikan berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi muda yang tengah kehausan idola. Semoga buku ini menjadi oase di tengah padang Sahara glamor dunia. Terakhir, selamat membaca. Jakarta, Ramadan 1422 Hijriah. Penyusun Happy Andi Bastoni.